Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena klik tombol subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu support channel ini untuk upload video setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton. Saya lebih memilih menjadi orang bodoh tapi tahu cara menghargai orang lain daripada terlihat pintar tapi suka merendahkan orang lain. Hidup itu nikmati saja prosesnya. Gagal tinggal ketawa. Ditipu anggap saja sedekah. Ingat, masih muda, jangan baperan. Capek boleh, asal jangan menyerah. Hati-hati dengan orang sabar. Dia mungkin tak pernah menuntutmu banyak. Akan tetapi, kepergiannya akan terasa lebih sakit dari yang pernah kamu bayangkan. Gak apa-apa kok aku nunggu. Biar kamu tahu, yang setia itu cuma aku. Ngeri bu. Bilangin anak-anak kita jangan ngomong begitu udah. Ntar kebawa mati. Anak alay mati masuk dalam kubur ditanya sama malaikat. Marrobuka, siapa Tuhan kamu? Kasih tahu nggak ya? Itu anak alay. Malaikat dilawan. Malaikat tanya lagi, waman nabi juga, siapa nabi kamu? Pengen tahu aja apa tahu banget? Anak alay. Loh. Malaikat marah, masuk neraka lo. Neraka panas. Oh neraka panas, cius. Terus gua harus bilang wow gitu. Kacau bu. Nih makanya parah. Makanya kita pengen membentuk anak yang soleh. Anak yang soleh bagaimana kedua orang tuanya, madrasatul ula, ibu dan bapak. Ibu lebih dekat sama anak, makanya saya pesan sama ibu. Karena ibu yang lebih sayang, lebih dekat sama anak. Bapak-bapak kurang telaten ngurusin anak. Simak baik-baik ya. Sesulit apapun yang kalian alami dalam hidup nanti, tumpahkanlah semua keluh dan air mata kalian itu hanya kepada Allah. Menangislah hanya di tahajud kalian, dan biarkanlah Allah yang mengurus kalian semua. Tangisan fakir miskin, yatim piatu, dan orang-orang yang teraniaya akan menggetarkan tiang-tiang ars. Orang yang kelihatannya nggak punya apa-apa, justru orang yang paling suka memberi. Orang yang sering diremehkan, ternyata adalah orang yang paling suka ngebantu orang lain. Orang yang katanya banyak ilmunya, justru sering banget ngerepotin orang lain. Orang yang sering dibanggakan orang lain, ternyata orang yang paling sering ngecewain keluarganya sendiri. Orang yang kelihatannya nggak punya masa depan, justru orang yang bisa membiayai hidup saudara-saudaranya. Orang yang dinilai tidak jelas penghasilannya, justru orang yang paling banyak sedekahnya. Pesan moralnya adalah, kita nggak boleh menilai orang hanya dari sisi luarnya aja, karena mereka punya misteri hidup yang nggak pernah kita duga. Cintailah orang yang mencintai kamu, jangan kamu cintai orang yang kamu cintai. Karena orang yang kamu cintai mungkin akan mengecewakan kamu, tapi orang yang mencintai kamu akan selalu membuat kamu bahagia. Kalau anak kita sudah gadis tidak pakai jilbab, bisa dibayangkan bagaimana sengsaranya bapak nanti dikubur. Kalau sampai sekarang anak kita tidak tahu ngaji, asam tidak tahu ke masjid, bisa dibayangkan bagaimana seksanya kita dikubur nanti. Tapi kalau sekarang anak kita masih SD sudah tutup jilbab, sudah tutup aurat. Anak kita malam Jumat semua kumpul di rumah baca Yasin sama-sama. Anak kita Ramadan berjamaah di masjid. Harapan itu Pak, bapak sudah kaya insya Allah dikubur. Demi Allah, ibu bapak wafat, anak senja pengangguran, Allah tidak persoalkan. Ibu bapak meninggal, anak tidak punya kerja, Allah tidak marah. Tapi ketika anak bapak tidak pakai jilbab, anak bapak tidak tahu sholat, anak bapak tidak tahu rasa malu jadi anggota DPR tapi koruptor, maka bapaknya dicari. Mana bapaknya ini? Mana orang tuanya? Kok bisa anaknya seperti ini? Hati-hati Pak. Bapak tidak usah cemas soal masa depan anak. Yang perlu Bapak Ibu khawatirkan adalah anak kita wafat tidak tahu sholat. Auzubillah min dzalik. Ngeri bu. Bilangin anak-anak kita jangan ngomong begitu udah. Ntar kebawa mati. Anak alay mati masuk dalam kubur ditanya sama malaikat. Marrobuka, siapa Tuhan kamu? Kasih tahu nggak ya? Itu anak alay. Malaikat dilawan. Malaikat tanya lagi, waman nabi juga, siapa nabi kamu? Pengen tahu aja apa tahu banget? Anak alay.
Loh, malaikat marah, masuk neraka lo, neraka panas. Oh neraka panas, cius. Terus gue harus bilang wow gitu. Kacau bu. Nih makanya parah. Makanya kita pengen membentuk anak yang soleh. Anak yang soleh bagaimana kedua orang tuanya, madrasatul ula, ibu dan bapak. Ibu lebih dekat sama anak, makanya saya pesan sama ibu. Karena ibu yang lebih sayang, lebih dekat sama anak. Bapak-bapak kurang telaten ngurusin anak. Hati-hati dengan orang sabar. Dia mungkin tak pernah menuntutmu banyak. Akan tetapi, kepergiannya akan terasa lebih sakit dari yang pernah kamu bayangkan. Kalau bekerja itu, kejar berkahnya. Karena begini, bermimpi setinggi langit, bersabar seperti ibu, berjuang seperti ayah, dan berproses seperti padi. Perlahan, namun pasti. Ajak DJ. Orang yang makan bersama, ketika pas giliran bayar, dia bayar punya dia saja, itu bahasa Arabnya bakhil. Bakhil bahasa Arab. Tiga orang makan, 1, 2, 3. Pas giliran bayar, Pak, berapa porsi saya ini? 25.000, kasih 25. Dia saja yang bayar untuk punya dia, itu namanya bakhil. Ada yang lebih hebat lagi dari bakhil. Mana dia? Pas giliran bayar, sakit perut. Pergi lagi ke belakang. Kalau orang bakhil, duit dia tak mau meleleh ke mulut orang. Yang lebih hebat dari bakhil namanya syuh, penyakit syuh. Syuh ini duit dia pun tak mau dia makan. Duit orang yang dia makan. Ini orang-orang macam ini cepat mati semuanya. Tak ada guna dia hidup di atas dunia. Tapi karena Allah masih sayang, Allah masih ghafur, Allah masih rahim, Allah masih rahman, maka dibiarkan Allah dia berjalan. Malaikat sudah lama gemas tengok dia. Kata malaikat, ya Allah, ini kusentil aja, jangan kata Allah. Mana tahu besok setelah pengajian ini tobat dia. Maka kita tengok besok, kalau dia diajaknya orang makan. Hati-hati dengan orang sabar. Dia mungkin tak pernah menuntutmu banyak. Akan tetapi, kepergiannya akan terasa lebih sakit dari yang pernah kamu bayangkan. Ngeri bu. Bilangin anak-anak kita jangan ngomong begitu udah. Ntar kebawa mati. Anak alay mati masuk dalam kubur ditanya sama malaikat. Marrobuka, siapa Tuhan kamu? Kasih tahu nggak ya? Itu anak alay. Malaikat dilawan. Malaikat tanya lagi, waman nabiuka, siapa nabi kamu? Pengen tahu aja apa tahu banget. Anak alay. Loh. Malaikat marah, masuk neraka lo, neraka panas. Oh neraka panas, cius. Terus gue harus bilang wow gitu. Kacau bu. Nih makanya parah. Makanya kita pengen membentuk anak yang soleh. Anak yang soleh bagaimana kedua orang tuanya, madrasatul ula, ibu dan bapak. Ibu lebih dekat sama anak, makanya saya pesan sama ibu. Karena ibu yang lebih sayang, lebih dekat sama anak. Bapak-bapak kurang telaten ngurusin anak. Simak baik-baik ya. Sesulit apapun yang kalian alami dalam hidup nanti, tumpahkanlah semua keluh dan air mata kalian itu hanya kepada Allah. Menangislah hanya di tahajud kalian, dan biarkanlah Allah yang mengurus kalian semua. Tangisan fakir miskin, yatim piatu, dan orang-orang yang teraniaya akan menggetarkan tiang-tiang arsy. Saya lebih memilih menjadi orang bodoh tapi tahu cara menghargai orang lain daripada terlihat pintar tapi suka merendahkan orang lain.